Bab 41, Asal-Usul. Sudut pandang seperdua. Sendiri. Saya selalu sendirian. Tidak ada yang pernah mencintaiku, semua orang membenciku dan memanfaatkanku. Saya adalah sampah, sampah dunia. Saya dijadikan contoh sampah dunia. Aku ingat sekarang. Saat saya menyelami jurang perasaan putus asa yang mengerikan ini. Aku dan cetakannya mirip, nyatanya kami sama. Saya sekarang mengerti mengapa hal itu datang ke dunia ini bersama saya. Kita adalah makhluk yang sama pada akhirnya. Saya mengingat semuanya dengan jelas sekarang. Hal-hal yang selama ini aku coba tidak ingat. Saya adalah bioweapon yang dibuat oleh perusahaan rahasia bernama Nexus Corporations. Aku pernah mempunyai orang tua, tapi mereka meninggal sebelum aku tumbuh dewasa. Saya ditangkap kapanpun saya berada dan dibawa ke laboratorium ini. Sejak saya masih bayi saya disuntik dengan jamur tersebut, dan sejak itu, jamur itu tumbuh bersama saya dan menjadi satu dengan saya. Cetakan. Saya tidak tahu pasti dari mana asalnya, dan apa tujuannya. Namun dari dokumen yang pernah saya baca, itu adalah jenis organisme hidup yang menyerupai jamur yang ditemukan jauh di dalam gua di hutan Afrika. Hutan memiliki kawah besar, mungkin bertahun-tahun yang lalu, ketika entitas ini datang ke bumi. Jamur itu, mungkin, bahkan bukan berasal dari dunia kita, makhluk yang berasal dari bintang-bintang. Dan sejak aku masih kecil aku buta terhadapnya, terpaksa menyatu di sana. Di antara banyak subjek tes, saya adalah yang pertama dan paling sukses. Namun, ada banyak orang seperti saya. Dan semuanya meninggal. Saya adalah orang pertama dan paling sukses, tertinggal dari semua orang yang binasa. Saya dianggap sebagai keajaiban. Mereka mengatakan kepada saya bahwa saya adalah yang terkuat. Yang terkuat. Berbohong. Kerjasama dengan jamur hanya berlangsung singkat, namun seiring bertambahnya usia, kestabilannya menjadi tidak stabil. Tapi itu bukan karena tubuhku tidak tahan, tapi pikiranku sendiri yang salah berkembang. Ilmuwan tersebut terus-menerus mencoba menstabilkan jamur di dalam tubuh saya, namun saya menolak untuk bekerja sama lagi padanya. Aku tidak memahaminya, aku takut. Itu adalah makhluk aneh yang hidup di dalam diriku, bagaimana aku tidak takut? Perlahan-lahan ia mulai mendapatkan kesadarannya sendiri saat ia mengambil alih otakku, dan pikiranku mulai melengkung, pikiranku menjadi kacau, dan aku menjadi binatang buas yang mengamuk. Didorong oleh kebencian dan kemarahan yang terus-menerus karena digunakan sebagai subjek ujian, karena ditimpa rasa sakit yang terus-menerus, aku membebaskan diriku menggunakan cetakan itu, dan sekali lagi, kami bekerja sama. Tapi disitulah aku menjadi gila. Saya melindungi monster yang sebenarnya dan mendatangkan malapetaka. Berkali-kali aku mencoba melarikan diri, tapi setiap kali pria bermata merah itu menghentikanku. Tapi tidak pada saat itu, ketika dia tidak hadir. Saya mengisi ilmuwan dengan cetakan, dan menemukan banyak kemampuan, salah satunya adalah kekuatan untuk menulari orang lain dan mengendalikan pikiran mereka, menjadikan mereka parasit seperti budak, mereka perlahan-lahan akan bermutasi dan menjadi lebih mengerikan, dan kadang-kadang bahkan mendapatkan kemampuan aneh. Saya segera mengambil alih seluruh perusahaan, menghancurkan segalanya, dan akhirnya melarikan diri. Setelah itu, saya menemukan lebih banyak lagi. Saya dijadikan senjata biologis oleh Nexus Corporations. Mereka ingin saya menggunakannya untuk membuat versi cetakan yang disempurnakan, yang dapat membuat manusia manapun yang terinfeksi menjadi manusia super. Untuk menikmati semua kemampuan yang saya miliki, kekuatan manusia super, keabadian virtual, kekuatan sensorik ekstra, dan banyak lagi. Tapi itu tidak pernah selesai. Bodoh. Kamu bahkan tidak tahu bahwa beban untuk memperoleh semua kekuatan ini adalah membiarkan jamur melahap pikiranmu. Untuk melahap jiwamu. Setiap tahun saya merasa seolah-olah saya menjadi orang asing. Saya menderita sakit terus-menerus, sakit kepala terus-menerus. Kesadaranku melayang masuk dan keluar, kadang-kadang aku tidak menyadarinya, dan aku telah tidur selama setahun penuh, sementara jamur memanipulasi tubuhku dan melakukan apa yang diinginkannya. Cetakannya sangat kejam, ia menginginkan balas dendam, ia membenci semua orang. Tapi aku ingin sebuah keluarga, aku ingin dicintai, aku tidak ingin dibenci. Tapi kami hanya bisa melarikan diri dan melarikan diri, tidak ada tempat bagi kami untuk pergi. Tidak ada tempat di dunia ini yang aman. Perusahaan Nexus terus mengejar kami seolah-olah kami adalah milik mereka.
Pada titik tertentu, kami menyeberangi lautan dan mencapai tempat lain. Di sana, kami menemukan sebuah keluarga. Dan mereka menyambut saya. Kelihatannya bagus. Namun pada akhirnya, jamur itu memperburuk keadaan, dan mereka takut padaku. Tapi jamur itu memberitahuku bahwa tak seorang pun akan takut padaku jika aku menjadikan mereka kerabat kami. Jadi kami menginfeksi mereka dan menjadikan mereka keluarga saya. Saat itu saya pikir itu adalah keluarga sejati, tetapi mereka hanyalah boneka. Setelah beberapa waktu, saya pikir saya bisa tinggal di sana dengan damai. Tapi itu bohong, aku tidak bisa hidup damai dimanapun. Mereka mendatangi saya dan membuat saya lengah. Entah bagaimana, mereka telah merancang penawar khusus atau semacamnya. Ketika mereka menembak saya dengan peluru itu menyakitkan. Hanya setelah beberapa suntikan, seluruh tubuh saya mulai menjadi tua dan layu. Cetakannya menjadi putih seluruhnya dan menghilang seperti abu. Saya hancur berkeping-keping dan mati. Hal terakhir yang kulihat adalah ilmuwan mengambil sisa-sisa tubuhku. Karena mereka mengatakan betapa sayang sekali aku harus mati, karena aku adalah spesimen yang baik. Haha. Sampai pada akhirnya, kita selalu hanya menjadi barang bagi mereka, bukan? Memang benar. Suara lain bergema di pikiranku, itu aku dan bukan aku. Ini cetakannya. Cetakan itu mengambil alih pikiran dan otak saya dan membuat kesadaran menguasai saya. Seperti ini, seolah-olah aku ada berdua, kita kembar. Tapi aku terlalu lemah, dan aku tidak mampu melawan si kembaran jahat. Dia akhirnya memenangkan tubuhku dan mengambil alih pikiranku juga. Bahkan setelah aku mencoba melarikan diri dan menyelamatkan. Siapa? Siapa yang saya coba selamatkan? Aku tidak ingat. Tidak ada yang perlu diingat, kamu di sini bersamaku sekarang, dan itu yang terpenting, Miranda. Anda benar. Anda akan melindungi saya, bukan? Aku akan. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara kandung. Bab 42, Pria di Balik Pembantaian. Sudut pandang 22. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya tidur. Karena aku diambil alih olehnya, aku pergi tidur. Rasanya, seperti keabadian telah berlalu. Berapa lama? Hari apa? Minggu? Bulan? Apalagi, bertahun-tahun? Saya merasa aneh. Jamur itu mungkin telah menguasai seluruh tubuh saya dan menutupi seluruh keberadaan saya. Tapi entah bagaimana aku tidak pernah merasa lapar. Mungkin dia memakan sesuatu. Saya tidak tahu apa. Saya merasa sangat aneh. Ada rasa sakit yang berdebar-debar di dadaku, sakit, itu menyakitkan. Ini adalah sesuatu. Itu bersinar sangat terang hingga membutakanku. Tapi tetap saja dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu terus bersinar. Saat aku mulai mengingat lebih banyak tentang masa laluku. Saya ingat, setelah membebaskan diri dari laboratorium, siapa pria ini? Pria bermata merah. Aku mengetahui siapa dia. Namanya Ivan Wesker. Meskipun dokumen dan informasi yang kutemukan terbatas, saya punya gambaran tentang siapa dia. Dia dulunya adalah seorang peneliti, meski terdengar sangat jahat, dia pernah menjadi manusia, tapi dia dengan cepat berubah setelahnya. Dia adalah bagian dari proyek penelitian bernama Oblivion, yang mencari organisme supernatural yang memungkinkan mereka meneliti evolusi manusia, melampaui kelemahan manusia, dan mencapai salah satu keinginan terbesar umat manusia, keabadian. Ivan adalah satu-satunya yang selamat dari proyek bernama Uroboros, di mana mereka bereksperimen dengan organisme yang mirip dengan cetakan saya, yang dibuat secara sintetis melalui rekayasa genetika. Hasilnya sangat buruk. Organisme seperti itu dengan mudah lolos dari laboratorium dan dalam beberapa minggu, seluruh kota di persediaan dipenuhi oleh makhluk mutagenik, orang yang sama, warga negara, semuanya berubah menjadi monster yang mirip dengan mereka yang menginfeksi jamur saya, atau bahkan lebih buruk lagi. Syukurlah, pemerintah Amerika Serikat dengan cepat berhasil mengendalikan situasi dan membom kota tersebut dengan bom nuklir, menutupnya dengan penghalang elektromagnetik yang besar dan canggih yang dibuat melalui teknologi yang disembunyikan dari umum. Segalanya tampak baik-baik saja. Pemerintah dengan cepat melarang penelitian lebih lanjut mengenai hal-hal seperti itu karena dapat menyebabkan kematian banyak warga dan kerugian besar bagi negara.
Tapi Eva terus menyelidiki. Sebagai satu-satunya yang selamat, dia tidak menyerah. Terlebih lagi ketika dia sendiri menyatu dengan bagian dari organisme ini, Uroboros, dan menjadi seseorang dengan kemampuan manusia super. Namun, dia masih belum mencapai keabadian sejati dan meskipun pikiran jahatnya telah menyatu dengan organisme ini dengan cukup baik, dia masih perlahan membusuk. Dia diminta untuk merekayasa strain baru organisme ini, dan saat dia membangun organisasi baru dengan menawarkan produknya ke negara asing lainnya seperti Tiongkok dan Rusia, lahirlah Nexus Corporations. Melalui penelitiannya, ia menemukan jamur di dalam gua yang dihasilkan oleh meteor raksasa yang pernah menghantam suatu sektor di Afrika ratusan tahun lalu. Di sana, ia menemukan organisme lain yang sifatnya luar biasa, dan ia ingin menyatu dengan Uroboros untuk menjadi makhluk hidup sempurna, bentuk kehidupan tertinggi, dewa. Dan disitulah, di mana ceritaku dimulai. Saya bukan orang terpilih, saya hanyalah salah satu dari ratusan anak yang dia uji, dia perlu menemukan wadah yang sempurna, mengekstrak strain sempurna mereka, dan menggabungkannya dengan Uroboros untuk menjadi bentuk kehidupan yang sempurna. Tapi saat aku kabur, kurasa disitulah rencananya terhenti. Saya menghadapinya berkali-kali. Dia kuat. Kekuatannya luar biasa. Tapi sama sepertiku, dia membusuk. Dia mampu berubah bentuk, memanjangkan tubuhnya menjadi segumpal daging merah yang ditutupi taring dan cakar tajam, menumbuhkan banyak mata, dan meregenerasi luka dengan kecepatan luar biasa. Kekuatannya bahkan mampu menahan semua yang aku lemparkan padanya, dan setiap kali aku berhasil melarikan diri, selalu nyaris. Namun, dia tidak pernah marah padaku, dia selalu lembut dan mengundangku kembali ke laboratorium, dia tidak menginginkan kematianku, tentu saja, bagaimanapun juga, aku adalah tiket berharganya menuju keabadian. Dia memaksa masuk ke dalam diriku dan selalu berbicara tentang delusinya. Bahwa dia dan aku ditakdirkan untuk menjadi satu, bahwa kami akan melahirkan seorang anak, makhluk hidup yang sempurna. Sangat menjijikkan. Dia selalu mengatakan bahwa saya adalah seorang dewi dan dia adalah seorang dewa, bahwa kami ditakdirkan untuk menjadi seorang dewi. Tapi aku membencinya. Aku mencoba membunuhnya berkali-kali. Saya bahkan memotong kepalanya beberapa kali, tetapi kepalanya selalu tumbuh kembali. Dia adalah bajingan yang tangguh. Anehnya, ketika saya meninggal, dia tidak ada di sana. Aku tidak tahu kenapa dia selalu mencariku. Tapi lebih baik mati tanpa melihat wajahnya. Tapi setelah mati, aku datang ke dunia ini. Dunia ini. Dunia ini. Apa? Mengapa saya tidak dapat mengingat lebih banyak? Pikiranku begitu pusing dan bingung. Mungkin kamu harus tidur. Ya, kamu benar, aku harus tidur lagi. Jangan khawatir, kita akan bertahan hidup bersama. Terima kasih. Kami akan bertahan, kami akan bertahan. Selamat malam, Miranda. Di dunia yang bukan Yggdrasil, di dalam gedung besar dan berteknologi tinggi, seorang pria dengan mata merah dan rambut pirang pendek menatap ke arah tabung besar berisi cairan hitam sambil menyeringai. Di dalam cairan tersebut, janin aneh yang menyerupai seorang gadis muda, yang cacat dan berpenampilan mengerikan beristirahat, jantung kecilnya perlahan berdebar, dan otaknya juga berkembang perlahan. Pria yang mengenakan jas lab terus-menerus memeriksa tanda-tanda vitalnya melalui komputer besar, mencari informasi lebih lanjut tentang dirinya. Tapi apa, dia? Pria bermata merah itu tersenyum jahat, sambil menatap janin aneh itu dengan pesona, bahkan cinta di dalam mata yang jahat dan tak bernyawa. Ah, Miranda. Kamu mati, namun kamu kembali padaku lagi. Kamu benar-benar seorang dewi. Kamu tidak bisa mati, tidak. Kamu belum bisa mati. Kamu adalah calon istriku, dewa hanya bisa bersama seseorang yang setara denganku. Hebat, seorang dewi. Seorang pria berjas lab berbicara kepadanya dengan agak takut-takut. Tuan, Anda harus sadar bahwa Miranda benar-benar mati, ini adalah tiruan. Diam. Miranda belum mati, selama sebagian kecil darinya masih ada, dia akan selalu hidup, dan dia akan selalu bisa kembali. Ah, Mirandaku. Tak lama lagi, kita akan menjadi puncak dari semuanya hidup, dan dunia ini akan menjadi milik kita. Tiba-tiba, ketika pria itu tersenyum jahat dan berbicara delusi, beberapa pria bersenjatakan senjata, penjaga, berlari ke arahnya. Tuan! Itu mereka!
Apa? Apakah mereka sudah menemukan kita begitu cepat? HMPH. Kalau begitu, berkemaslah Miranda, ayo pindah ke fasilitas lain. Tinggalkan mereka beberapa hadiah untuk menghibur mereka. Ya Pak. Bab 43, menamai diriku sendiri. Hari 25. Saya mengalami mimpi buruk yang aneh tadi malam. Aneh sekali. Sungguh aneh. Itu membuat, merasakan kengerian. Aneh sekali. Sebenarnya sangat aneh. Itu juga sederhana, membuatnya semakin aneh. Hanya aku dan Yuki yang berjalan melewati salju putih, seperti biasa. Namun di tengah perjalanan, kami tiba-tiba bertemu, sesuatu. Aneh sekali. Pada awalnya, ia terlihat seperti siput hitam, namun ia terus bergerak dan mengerang. Erangannya aneh dan memekakkan telinga, dan membuat ketakutan yang mengerikan. Makhluk itu terus membesar, seperti kumpulan cairan hitam, atau lendir. Itu aneh dan terus bergerak ke arah kami. Saya mencoba melarikan diri tetapi Yuki melompat ke arahnya untuk menyentuhnya. Dan dia tiba-tiba diambil alih olehnya. Cairan hitam itu menjadi parasit saat dia menimbulkan rasa sakit. Saya bisa melihat mata terinfeksi, seluruh mulut muntah darah, itu. Seperti yang saya katakan, menakutkan. Apa ini tadi? Kenapa aku bisa mengingatnya dengan jelas? Ya Tuhan. Saya khawatir ini mungkin sesuatu yang penting. Mungkinkah ini semacamnya? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu apa itu tapi, tetap saja itu menakutkan. Saya masih ingat bagaimana dia mengerang dan meronta saat cairan hitam menjadi parasit di seluruh tubuhnya, dan kemudian dia berubah menjadi semacam zombie. Ia mulai mengaum, saat dia mulai mengeluarkan air liur seperti anjing gila, melompat ke arahku dan mencoba menyerangku. Saat cairan hitam menempel di tubuhku, ia terus mencari tempat untuk menjadi parasit di suhu dingin. Dan ketika itu mencapai mulutku, aku merasakan kengerian yang paling besar. Dan kemudian saya bangun. Apa itu tadi? Saya benar-benar trauma. Ini omong kosong tingkat Resident Evil. Tolong, biarlah itu tidak lembab. Aku senang karena itu hanya menjadi mimpi buruk yang aneh dan mengerikan, tidak lebih. Yuki. Di mana dia? Yuki. Aku terus mencari Yuki di dalam gua kecil yang kami buat. Tapi dia tidak ada di sini. Saya mencapai permukaan dan kemudian menemukan setumpuk buah pir. Dia di sana sedang makan dan mengganti tangan kecilnya saat dia melihatku. Dia baik-baik saja. Saya beristirahat di atas salju. Jika saya bisa berkeringat, saya akan mengeluarkan banyak keringat sekarang. Bab ini pertama kali didistribusikan pada platform N0VLBJN. Tapi semuanya baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Hal seperti ini tidak akan terjadi. Yuki sepertinya penasaran kenapa aku malah takut, dia pasti melihatku sebagai seseorang yang sangat kuat, kurasa. Bagi orang sepertiku yang merasa takut, itu pasti sesuatu yang mengerikan, bukan? Ya. Jangan khawatir, itu adalah mimpi buruk yang aneh. Terima kasih untuk sarapannya yang enak. Saya menikmati buah pir sepanjang hari saat kami terus berjalan melewati hutan bersama Yuki. Hari 26. Saya tidak mengalami mimpi yang sama sebelumnya, jadi saya tidur cukup nyenyak. Kami membuat lubang kecil di bawah tanah setiap kali kami memutuskan untuk beristirahat, dan pada saat yang sama, saya telah berlatih sihir dan daya tahan juga, tetapi belum ada keterampilan yang naik level. Meskipun karena konstan penggunaan dari mana untuk memberi nutrisi tubuh Anda diperoleh 10 mana jatuh tempo. Sedikit lebih banyak mana ke dalam tumpukan. Dan mana Yuki juga terus meningkat. Dia tidak memiliki sistem sehingga keterampilannya tidak naik level, tetapi dia bisa menjadi lebih baik jika dia berlatih dengan cukup baik. Saya dapat melihat statusnya sebagai karakter seperti permainan, tetapi dia sebenarnya bukan bagian dari sistem saya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku bisa membagi kekuatan ini dengan siapapun, dan itu tidak masalah, aku baik-baik saja karena itu hanya milikku, Melalui kultivasi, statistik saya meningkat sedikit lagi. Nama? Ras, naga es remaja. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak.
Status, lapar. Vitalitas, 592-592. Mana, 753-753. Kekuatan, 229. Ketangkasan, 138. Sihir, 372. Kemampuan. Keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 3. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 4. Pemrosesan pemikiran paralel, level 2. Sihir angin, level 4. Kontrol mana, tingkat 4. Telepati, tingkat 2. Mode mengamuk, level 2. Aura pemicu rasa takut, level 1. Penamaan, tingkat 1. Keterampilan alami naga es. Garis keturunan naga es. Nafas naga es, level 4. Sisik naga es, level 4. Regenerasi diri lebih rendah, level 5. Tebasan pembekuan, level 4. Gigitan pembekuan, level 4. Tubuh biji, level 4. Perlawanan. Imunitas dingin. Resistensi kelaparan, level 1. Resistensi rasa takut, level 2. Resistensi nyeri, level 2. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 5. Tahan api, tingkat 2. Ketahanan angin, level 3. Resistensi guntur, level 2. Hewan peliharaan yang dijinakkan, dijinakkan. Monyet cincila salju, peringkat 1 tahap atas Yuki. Sekarang aku sadar, aku bernama. Ada apa dengan itu? Sekarang aku punya skill penamaan, bukankah aku harus menyebutkan nama diriku sendiri? Bisakah itu berhasil? Nama apa yang harus saya berikan pada diri saya sendiri? Sesuatu yang tidak terdengar tegang, atau nama Jepang yang bodoh? Tidak, terima kasih. Saya buruk dalam memberi nama. Dan seekor naga. Bagaimana tentang? Ding. Anda memiliki, menamai, diri Anda sendiri, sebagai, Drake, Anda. Ya, ini akan menjadi namaku. Itik jantan. Tangani itu. Ngomong-ngomong, sekarang setelah kita selesai dengan hal-hal bodoh dan tidak berarti yang menghibur kehidupan sehari-hariku yang membosankan, aku memutuskan untuk makan lebih banyak pir bersama Yuki, dan kami melanjutkan perjalanan melewati badai salju. Dalam perjalanan, kami menemukan sekelompok besar kelinci dan saya membantai semuanya. UPS, saya ingin daging, pirnya enak tapi. Saya ingin sesuatu yang lebih berisi daging sekarang. Yuki juga ingin daging, sepertinya. Karena dia memakan kelinci utuh sendirian. Hei, tolong beri aku beberapa. Ya, lagi pula mereka sudah tertidur, jadi itu sudah lebih dari cukup. Ngomong-ngomong, aku membantai mereka dengan sihir angin, dengan menggunakan angin pengiris. Semua kelinci diiris-iris, ada yang terlempar ke udara dan jatuh ke tanah, mati di tempat, dan ada pula yang diratakan di atas tanah. Aku menjadi sangat kejam. Senang rasanya makan daging sekali saja. Dan Yuki sangat menikmatinya. Hei, berhenti makan semuanya. Bab 44, Mimpi Buruk yang Aneh. Hari 28. Aku mengalami mimpi buruk yang aneh lagi. Dan itu menjadi semakin buruk. Sungguh, itu membuatku jadi gila. Masa cairan hitam menyebar kemana-mana, mencoba melahap dan membuat saya menjadi parasit. Dan itu selalu berakhir ketika masuk ke dalam mulutku. Mengapa saya memimpikan ini? Seolah rasanya saya telah dikutuk oleh Dewa Elder dari mitos Lovecraftian. Benar-benar yang terburuk dari yang terburuk. Tapi ketika saya bangun semuanya baik-baik saja. Kemarin kami makan banyak kelinci dan buah-buahan bersama Yuki, dan kami tidur siang di lubang yang kubuat. Dia sangat lembut dan hangat sehingga sangat menyenangkan untuk tidur dengannya. Dia adalah bantal yang sempurna. Apakah saya menggunakan hewan peliharaan monsterku sebagai bantalan? Kenapa ya? Hei, bukan berarti dia lemah atau semacamnya, dia akan segera mencapai tahap puncak bersamaku. Mungkin. Saya masih hampir berada di akhir tahap puncak, tetapi saya memerlukan rangsangan untuk mencapai peringkat 2. Seperti memakan tikus gorila lainnya, mungkin. Tapi tidak ada apa-apa, sepertinya sangat langka, jadi kami belum menemukan apapun.
Paling-paling, kami melawan pemimpin Serigala Es, yang merupakan tahap tengah. Tapi saya memerlukan orang ini untuk membuat perbedaan pada saya. Sungguh, yang terburuk dari yang terburuk. Ya, jangan terburu-buru, kan? Ini bahkan belum sebulan dalam kehidupan pertamaku, tidak perlu terburu-buru. Saya semakin bertambah kuat dengan kecepatan yang baik, tidak perlu terburu-buru dan menjadi OP terlalu cepat. Karena segalanya menjadi membosankan ketika karakter utama menjadi OP terlalu cepat dalam cerita, tantangan selalu bagus untuk menghadirkan kesenangan. Sejujurnya, saya benci novel yang bergenre slow life, saya suka lebih banyak aksi atau setidaknya campuran keduanya. Tetapi jika itu hanya seorang pria yang menguasai dan melakukan hal-hal yang sangat membosankan, maka saya tidak akan terlalu peduli. Penulis benar-benar harus menemukan cara yang lebih baik untuk membuat novel-novel irisan kehidupan menghibur daripada sekadar harem bodoh yang mengumpulkan kehidupan. Dan ya, jangan izinkan saya memulai dengan potongan novel kehidupan bertani. Sepertinya ada 10923107481 di antaranya. Kenapa aku malah membicarakan semua ini? Saya bosan. Bagaimanapun, meskipun aku sering mengkritik novel semacam itu, aku menyadari bahwa itulah yang kuinginkan. Kehidupan yang lambat tanpa masalah yang perlu ditanyakan. Tapi beberapa hari lalu saya hampir terbunuh, dan beberapa hari sebelumnya juga, dan beberapa hari sebelumnya, dan beberapa hari sebelumnya dan oke, saya mengerti, saya sudah hampir membunuh beberapa kali. Dan hutan sialan ini benar-benar seperti labirin karena kita terus maju lurus dan tidak pernah ada habisnya. Saya makan beberapa buah pir sambil berjalan melewati salju sekali lagi. Ya, jika tidak ada situasi yang mengancam jiwa, itu akan menjadi kehidupan yang lambat dan berjalan melalui es dan memakan apapun yang bisa kuambil. Tapi ya, aku takut ini mungkin bukan genre sebenarnya dalam hidupku, jadi aku mungkin akan menghadapi situasi hidup dan mati setiap kali aku akhirnya lengah. Namun, sebelum itu, kami menemukan sebuah danau beku yang besar. Itu besar. Dan itu membuat kami berhenti. Tadinya aku mempertimbangkan untuk berjalan melewatinya, tapi aku menyadari mungkin ada buaya di dalamnya, jadi sebaiknya kita mengelilinginya agar bisa terus berjalan. Dan saat kami mengelilinginya, buaya muncul dan menyerbu ke arah kami. Mereka tidak terpengaruh oleh aura pemicu rasa takutku atau bagaimana? Buaya itu mirip, ya, aligator. Tapi sisik mereka seperti pelat biru metalik, dan mereka bahkan memiliki kristal besar yang tumbuh di sekujur tubuh mereka, seperti aku, sedikit. Rahang mereka sangat besar, dan saya rasa mereka bisa dengan mudah memakan manusia utuh. Yuki, bagaimanapun, tidak takut dan menghadapi mereka dengan berani. Kamu akan terbunuh di sana. Dia berguling di atas salju dan menghantamnya secara langsung, lalu dia menembus sisik mereka yang seperti baju besi dengan cakarnya yang beracun. Memotong. Gah! Buaya itu mengerang kesakitan dan terjatuh, ia meronta sedikit lalu berhenti bergerak. Astaga, racun Yuki sangat mematikan. Saat dia berhadapan dengan dua Gators lainnya, 3 orang bergegas ke arahku. Jadi kamu memilih kematian. Baiklah kalau begitu, inilah kematian. Aku melirik ketiga binatang menyedihkan di hadapanku saat mataku bersinar menakutkan, aku melepaskan aura ketakutanku tetapi mereka nyaris tidak bergeming. Orang-orang yang cukup berani. Bagimu, aku bahkan tidak perlu menggunakan sihir. Aku mengangkat cakarku dan memperkuatnya dengan mana. Ya, itu tidak termasuk sihir. Memotong. Dengan sekali gesek, cakarku melesat menuju buaya terdekat, dan aku meremukkan kepalanya bersama mereka. Retak. Mendengar suara tengkorak buaya pecah. Rasanya agak aneh. Tengkorak buaya pecah saat otak dan darah keluar, matanya terbang ke udara, dan cakar saya dipenuhi isi perut. Ingatkah saat aku takut pada orang-orang ini? Sekarang, lihat kemana aku pergi, Saya kira saya benar-benar mengalami apa yang menjadi protagonis yang dikuasai. Jangan sombong karenanya. 2 gates lainnya mencoba menggigit kakiku, tapi mereka bahkan tidak bisa membuatku bergeming. Rahang mereka kuat, kuberikan itu padamu. Tapi mereka bahkan tidak bisa menembus sisiku yang seperti baju besi. Melihat, inilah perbedaan antara kalian dan naga. Tapi mereka tidak mendengarkan. Bodoh.
Aku mengangkat cakarku dan memenggal kepala mereka dengan sangat mudah. Hasil yang mudah. Aku melirik ke arah Yuki saat dia mulai melompati mayat para buaya yang dia racuni. Itu hewan peliharaanku. Namun, sebelum saya sempat mencoba mencicipi daging buaya ini, suara gemuruh keras terdengar dari dalam danau. Seluruh danau meledak dan hancur berkeping-keping, ketika seekor buaya raksasa, setinggi sekitar 6 meter muncul, membuka rahangnya yang sangat besar ke arah kami. Ia memiliki 2 berkas indah dengan gigi setajam silet, dan ia dapat dengan mudah memakanku secara utuh. Wah! Dan itu juga merupakan tahap puncak. Catatan penulis, jika Anda menikmati novel ini pastikan untuk memeriksa beberapa karya saya yang lain, seperti Epic of Summoner, Supreme Summoner System in the Apocalypse. Ini adalah novel tentang kiamat interdimensi di mana karakter utama dilemparkan ke dalamnya. Menggunakan sistem pemanggilannya yang luar biasa, dia bertekad menuju puncak dan selamat dari era yang bergejolak dan kacau. Saya yakin Anda tidak akan kecewa sama sekali jika Anda menyukai elemen action dan liter PG. Lihatlah jika Anda bisa. Bab 45, bertarung melawan buaya kristal es raksasa. Persyaratan telah terpenuhi. Kalahkan semua Ice Gators yang bodoh, periksa. Bos tersembunyi telah dipanggil. Ini terjadi entah dari mana. Saya tahu ada kehidupan samar-samar di bawah danau, tapi saya pikir itu hanya sekelompok buaya yang sedang tidur atau semacamnya. Tapi sepertinya itu adalah bos tersembunyi kita saat ini. Ya ampun, dan sepertinya dia siap memakan kita. Dan marah. Saat kami membunuh semua buaya, hal ini muncul. Nama, tanpa nama. Ras, permaisuri buaya kristal es raksasa, wanita. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap puncak. Status, Mara. Rata-rata perkiraan vitalitas, 814-814. Perkiraan mana rata-rata, 292330. Perkiraan kekuatan rata-rata, 640. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 95. Perkiraan sihir rata-rata, 264. Kemampuan. Gigitan yang menghancurkan tulang. Cambuk ekor penghancur tulang. Armor skala metalik super keras. Raungan yang menimbulkan rasa takut. Mode mengamuk. Badai es. Tombak es. Kontrol kerabat. Ini adalah tahap puncak seperti saya. Namun statistiknya sedikit di atas saya. Mengapa semuanya memiliki statistik jauh di atas saya? Tidak, aku masih memiliki mana dan sihir yang lebih tinggi. Dan dexterity yang lebih tinggi lagi. Tunggu, apakah ini musuh pertama yang mengancam nyawa mempunyai ketangkasan lebih rendah dariku? Dan itu... Oh. Jadi dia Mama Gator dan marah karena kami seenaknya membantai anak-anaknya. Kemungkinan besar dia menggunakan kemampuan kontrol kimia untuk mengendalikan Gators. Mungkin dia menggunakannya untuk menyerang apapun di sekitar danau dan membawakan makanannya saat dia tidur siang di bawah air. Dan dia sangat marah padaku karena aku membunuh anak-anak budaknya. Nah, seharusnya Anda mengajarkan mereka untuk tidak main-main dengan orang yang benar-benar bisa membunuh mereka hanya dengan satu tebasan cakarnya, bukan, Bu? Gah! Ya, dia tidak mendengarkan. Pembawaan. Pembawaan. Tiba-tiba Mama Gator memutar tubuhnya. Apa yang dia lakukan? Dan kemudian, ekornya yang besar mendekati kami dengan kecepatan tinggi. Jika itu menimpa kita, tamatlah kita. Ia memiliki kekuatan yang cukup untuk menghancurkan tulang. Kami akan diratakan ke dalam tanah. Aku akan menjadi pankek naga. Yuki melompati punggungku saat aku mengendalikan angin dan melompat menjauh dari serangan itu. Bentrokan. Ekornya menyentuh tanah tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Bentrokan. 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 Dan ia mengikuti kita dengan cepat. Oi, bukankah statusnya mengatakan dia memiliki ketangkasan yang lebih rendah dariku? Ya, dia bahkan tidak berpindah dari tempatnya, jadi mungkin dia tidak masuk hitungan. Kami segera mengambil jarak yang cukup darinya, melarikan diri hingga ekornya tidak dapat menjangkau kami lagi. Untuk sesaat, dia berdiri diam. Saya kira dia tidak ingin keluar dari kolam. Tidak, tapi aku benar-benar ingin membunuh. Oke, itu mungkin terdengar sangat gila, tapi dia adalah tiketku untuk mencapai peringkat 2. Dan saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Namun, sebelum itu, buaya tersebut mengeluarkan badai salju secara keseluruhan.
kilatan. Dan setelah itu, tombak es yang tak terhitung jumlahnya mulai menghujani kami. Untung aku punya penyerapan es, tapi bukan Yuki. Aku segera meraihnya dan meletakkannya di bawah perutku, karena aku mengabaikan tombak es, yang langsung pecah setelah mengenaiku. Sihir itu cukup menarik, ia dapat menghasilkan benda padat yang dapat mengiris dan menembus, tetapi ini adalah partikel sihir yang bersifat sementara, dan tidak akan tetap seperti ini selamanya. Misalnya, es yang dihasilkan oleh sihir tidak dapat dimakan, es tersebut menghilang di dalam perut Anda, dan jika Anda mencoba mencairkannya, Anda tidak akan mendapatkan air. Es tersebut akan kembali menjadi partikel ajaib. Demikian pula, berkat penyerapan es, tubuhku menjadi sesuatu yang mengganggu kestabilan partikel mana atribut es yang disentuhnya, dan menyerapnya. Dalam resumeku, setiap kali serangan ini menyentuh sisiku, serangan itu pecah dan diserap ke dalam tubuhku. Dengan cara ini, aku kebal terhadap tindakan balasan jangka panjang Mama Gator. Tapi aku berpura-pura menderita saat berlarian. Dia tampaknya telah mengambil umpannya, dan menembakkan lebih banyak tombak es. Hehe, bodoh. Aku mengerang kesakitan, saat aku memeriksa mananya. Sudah hampir mencapai 0. Ya, turunlah ke titik 0 dan aku bisa menjatuhkanmu. Tanpa mana, kamu tidak akan bisa menggunakan berserk mode. Dan kamu akan semakin lesu tanpa meningkatkan kecepatan dengan memasukkannya ke dalam ototmu. Yuki menatapku dengan rasa ingin tahu, dia mengira aku menjadi badut sekarang. Tapi ketika mana mencapai 0, aku berpura-pura terjatuh ke tanah dan dengan cepat membuat semua kekuatan di sekitarku menghilang. Mama Gator memelototiku dan mulai perlahan keluar dari danau, membuka rahangnya. Oh ya, ayo makan aku makanan yang mudah. Graah. Dia tampak lelah dan sedikit lapar, ini sangat ideal untuknya. Bunuh dan makan aku untuk memulihkan semua energi yang dia gunakan untuk menyerbu tempat itu. Dia membuka rahang raksasanya, perlahan bergerak menuju mayatku. Yuki mencoba membangunkanku, tapi dia tidak bisa melawan berat badanku. Graah. Adan. Menggunakan pemrosesan pemikiran berkecepatan tinggi, pemrosesan pemikiran paralel, kontrol mana, dan imajinasi tingkat lanjut saya menyulap angin hijau yang berputar di sekitar saya, yang saya bentuk menjadi tombak dalam waktu kurang dari 3 detik. Dan itu masuk tepat ke dalam perut Mama Gator, sebagai tambahan. Flash! Sejumlah besar angin yang mengiris memasuki rahang raksasanya, saat mereka mulai mengiris bagian dalamnya terus-menerus. Graah! Gerak! Mama Gator mulai tersedak oleh angin tombak, dan dengan putus asa menjauhi angin. Namun, teruslah mengiris isi perutnya karena angin tersebut menciptakan tekanan yang sangat besar. Saya segera melompat keluar dari salju, saat saya menyulap bilah es yang besar. Dia tidak bisa menghindar karena kelambanannya, dan dia benar-benar tercekik di hadapanku, dia sudah mati. Saya menggunakan mana dalam jumlah besar, dengan tombak angin saja. Saya menghabiskan sekitar 200 mana, dan dengan pedang yang kuat ini, 200 mana lagi. Saya akan berusaha keras. Kilatan. 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 Pancaran bilah es mulai menembus seluruh tubuhnya. Dia tidak memiliki kekebalan terhadap es, jadi tidak ada gunanya menolak sama sekali. Sisiknya dengan cepat menyerah, dan pisaunya menembus bagian dalam tubuhnya. Hanya dalam beberapa detik, kesehatannya berkurang 20%. Aku melompat tinggi ke udara sambil bersiap dengan bernapas, memasukkan mana ke dalamnya. Dia mengaum, dan tiba-tiba melompat ke arahku. Apa? Dia masih punya energi. Tapi sudah terlambat, kamu sudah masuk ke dalam rencanaku, tamatlah kamu. Saat dia membuka rahangnya dan mencoba memakanku dengan ganas, aku melepaskan seberkas es dari rahangku, ini adalah nafas esku yang sudah naik level. Bom! Gah! Gerbang memakan seluruh balok saat dia jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Aku melirik vitalitasnya. Tidak. Saya menang. Sial, aku hanya harus jahat-jahat. Wah, itu anti klimaks sekali. Tapi yang penting adalah bertahan hidup, bukan dengan taruhan atau apapun. Bagaimanapun, ini adalah kehidupan nyata, bukan Dragon Ball. Bab 46, evolusi sekali lagi. View, sudah selesai. Hal ini akhirnya selesai. Sobat, aku sedikit lelah di sana. Mungkin aku melakukannya dengan cepat tapi, mengonsumsi begitu banyak mana di saat yang sama benar-benar membebaniku. Kepalaku rasanya mau meledak.
Serius, keterampilan untuk pikiranku bekerja dengan sempurna, tapi setelah itu, rasanya seolah-olah pikiranku telah menjadi sarang lebah yang berantakan dan beterbangan kemana-mana. Namun juga, saya merasa harus istirahat. Tapi makan besar di sini tidak bisa diabaikan. Baik buaya lainnya, apa yang saya lakukan? Saya juga merasa pusing. Oh benar, inti mana? Setidaknya biarkan aku berasumsi sebelum istirahat. Aku segera melompati mayat Mama Gator saat Yuki melihatnya dengan rasa ingin tahu. Saya menggunakan cakar dan rahang saya untuk merobek dagingnya, dan saya makan sambil menggali mayat besar itu. Beberapa menit kemudian, saya dipasang. Wah, itu besar. Ukurannya sebesar semangka, apakah inti mana dari gorila tikus dan beruang es sebesar ini? Saya kira tidak demikian. Saya segera mulai berbaring, mengambil potongan besar sambil melahap dan menelannya. Setiap kali saya menelannya, saya merasakan lebih banyak energi dan kekuatan mengalir ke seluruh tubuh saya. Ketika saya akhirnya selesai, seluruh tubuh saya memancarkan aura berwarna biru yang kuat. Kilatan! Mana korku mulai bersinar lebih terang dari sebelumnya, dan aku merasakan aliran kekuatan yang begitu besar sehingga secara lahiriah aku pingsan tepat di dalam bangkai Mama Gator. Hari 29. Perlahan-lahan aku terbangun, dan mendapati diriku dikelilingi oleh daging merah beku. Aku benar-benar jatuh pingsan lagi di dalam mayat. Tidak, menurutku itu cara yang bagus untuk melakukannya, ya? Saya segera mulai memakan dagingnya sambil merangkak keluar untuk melihat apa yang terjadi, dan saya menemukan Yuki sedang memakan serigala. Ada juga 4 mayat serigala di sekitarnya. Saya kira mereka datang ke sini untuk makan dan dia baru saja membunuh mereka. Kyu! Yuki menyapaku dengan Kyu dan melempariku buah pir. Oh, terima kasih, sarapannya enak, menurutku. Saya merasa lebih besar dari sebelumnya, atau itu ide saya. Aku melompat keluar dari bangkai kapal dan mendarat di salju, dan terjadilah getaran kecil, bahkan terdengar suara ledakan. Wah, aku sudah cukup besar sekarang. Kepalaku berada beberapa meter di atas tanah. Saya segera memutuskan untuk melirik sistem saya sehingga dapat memberitahu saya apa yang sedang terjadi, tetapi saya yakin saya telah berubah. Ding! Mana, Core, Rang, telah meningkat menjadi Rang 2, tahap awal, Anda. Kamu telah berevolusi menjadi A, muda, dewasa, Ice, naga, Yu. Semua milikmu, statistik, miliki, meningkat, semua. Beberapa dari milik Anda, keterampilan, level, miliki, meningkat, beberapa. Anda mempelajari, phrasing, tile, cambuk, level, 1, dan, kin, control, level, 1, keterampilan, Anda. Oh, dan aku bahkan punya beberapa keterampilan Mama Gator. Ya, dia memiliki kemampuan cambuk ekor, tapi sekarang menjadi cambuk ekor pembekuan, meskipun kontrol kin ada di sana. Tapi saudara yang mana? Saya tidak punya keturunan untuk dibicarakan apapun, jadi hal ini tidak berguna saat ini. Dan biarpun aku punya anak, bukankah akan kacau jika mengendalikan mereka melalui skill seperti itu? Bahkan bisa membawa gangguan pada tahun-tahun perkembangannya, dan itu akan sangat mengerikan. Baiklah, saatnya memeriksa status saya untuk mengetahui daftar lengkap perubahan melalui. Nama, Drake. Ras, naga es dewasa muda. Judul, tanpa ampun. Budidaya inti mana, peringkat 2, tahap awal. Status, baru-baru ini berkembang, lapar. Vitalitas, 752-752. Mana, 963963. Kekuatan, 379. Ketangkasan, 202. Sihir, 642. Kemampuan, keahlian unik, tubuh abadi. Keahlian unik, sihir musim dingin. Keahlian unik, sistem. Keahlian unik, penyerapan es. Keahlian unik, dewa, disegel. Kamuflase, tingkat 3. Pemrosesan pikiran kecepatan tinggi, level 4. Pemrosesan pemikiran paralel, level 3. Sihir angin, level 4. Kontrol mana, tingkat 4. Telepati, tingkat 3. Mode mengamuk, level 3. Aura pemicu rasa takut, level 2. Penamaan, tingkat 2. Kontrol kin, level 1, baru. Keterampilan alami naga es.
Garis keturunan naga es. Nafas naga es, level 5. Sisik naga es, level 5. Regenerasi diri lebih rendah, level 6. Tebasan pembekuan, level 4. Gigitan pembekuan, level 4. Cambuk ekor pembekuan, level 1, baru. Tubuh biji, level 5. Perlawanan. Imunitas dingin. Resistensi kelaparan, level 2. Resistensi rasa takut, level 3. Resistensi nyeri, level 3. Ketahanan alami naga es. Resistensi kerusakan serangan fisik, level 5. Tahan api, tingkat 2. Ketahanan angin, level 4. Resistensi guntur, level 2. Hewan peliharaan yang dijinakkan, dijinakkan. Monyet cincila salju, peringkat 1 tahap atas Yuki. Wow, lihat statistik itu, naga kecilmu benar-benar baru saja menjadi naga dewasa. Ya, dewasa muda. Jadi berapa banyak evolusi selanjutnya? Apakah saya benar-benar akan mendapatkan evolusi per tahap? Dan ada 10 peringkat, dan 4 tahap per peringkat. Tunggu, jadi totalnya ada 40 evolusi? Ya, itu sudah gila. Meski begitu, perjalananku masih panjang, dan itu membuatku sedikit bersemangat. Bukannya aku telah berubah menjadi pecandu pertempuran yang haus darah atau semacamnya, tapi aku ingin menjadi lebih kuat. Rasanya. Entahlah. Bagus. Saya kira saya telah benar-benar berubah, saya berubah menjadi monster yang benar-benar gila pada saat ini. Tapi entahlah, ada perasaan puas saat aku menjadi kuat. Mungkin saya sedang mendekati tingkat kekuatan yang dapat memberi saya kedamaian. Saya ingin membuat saya merasa lebih baik secara mendasar. Atau sesuatu. Ngomong-ngomong, aku memutuskan untuk menggunakan semua mana core yang tersisa, yang Yuki tinggalkan untukku dari Gators kemarin. Tunggu, Yuki, apa kamu baru saja memakan semua buayanya? Yuki melihat dengan rasa ingin tahu. Dia tidak mengerti apa yang ingin aku katakan. Ya, dia baru saja memakan semuanya. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan memberi daging apapun dari yang besar. Kayu. Tentu saja, sekarang Anda secara ajaib bisa memahami saya, bukan? Setelah menegur Yuki sebentar, aku memutuskan untuk memakan mana core lainnya dan kemudian memakan seluruh mayat Mama Gator secara perlahan namun pasti. Saya menimbun banyak kalori sekarang, dan saya merasa cukup baik. Setelah itu saya pun memakan 2 ekor serigala utuh, hingga akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Bab 47, kapan ini berakhir? Hari 30. Saya sudah mulai bosan dengan ini. Seberapa besarkah hutan sialan ini? Saya akan bunuh diri karena bosan. Bagaimana saya bisa mengenal dunia saya? Ini sudah sebulan penuh dan sama sekali tidak ada apa-apa. Maksudku, saya kira saya harus menjadi seperti seekor laba-laba dan berbahagia karena saya masih bisa menendang lebih dari apapun. Tapi di dunia ini sedang dibangun? Saya ingin tahu tempat apa ini, beritahu saya. Sial, aku berevolusi tapi aku masih belum punya sayap. Saya memiliki lebih dari 900 mana, tetapi bagaimana saya menggunakannya untuk terbang dengan sihir angin? Aku tidak tahu. Jadi kamu tahu? Saya bangun hari ini setelah keluar dari lubang sialan itu dan mulai menggunakan sihir angin yang telah saya latih selama ini. Saya memusatkan beberapa hembusan angin spiral di sekitar tubuh saya dan menghasilkan semacam bentuk seperti jaring di dalamnya. Ya. Hal ini sangat rumit untuk dilakukan, tetapi dengan pemrosesan pikiran paralel dan pemrosesan pikiran berkecepatan tinggi, entah bagaimana saya bisa melakukannya. Dan kenapa aku malah membuat jaring? Karena terbang di dunia ini dengan sihirku tidak bekerja seperti dunia fantasi. Sebenarnya aku perlu membentuk sihir itu menjadi sesuatu yang bisa terbang, tapi aku bisa membentuknya menjadi apa? Saya tidak bisa membuat wig dengan itu, atau membuat diri saya melayang tanpa apapun yang menopang seluruh berat badan saya. Jadi, saya menemukan penjelasan seperti ini. Yuki dengan cepat melompati punggungku saat aku membuat jaring angin yang berputar, yang membawaku ke udara. Butuh beberapa waktu, tapi kami benar-benar mulai terbang sekarang. Dan manaku menurun, saya terus terbang ke atas hingga akhirnya kami berhasil melewati pepohonan pinus raksasa yang menutupi sebagian besar langit. Kemudian, kita disambut oleh langit mendung yang indah, dan butiran salju berjatuhan di atas kita. Horor. Saya akhirnya bisa terbang.
Mana yang saya konsumsi secara gila-gilaan, saya mengkonsumsi sekitar 100 per menit. Tapi saya pulih sekitar 112 per menit. Selama aku tidak terbang sambil melancarkan serangan, aku bisa terus terbang, tanpa batas waktu. Persetannya, dan yang menyambut pemandangan kami adalah tembok indah yang terbuat dari pegunungan sekitar, mengelilingi kami. Gunung, gunung, dan lebih banyak gunung. Dan jika saya terbang lebih dari 30 meter di atas tanah, saya mulai menggunakan lebih banyak mana, jadi inilah batas saya untuk saat ini. Aku melirik ke depan, dan ternyata kami sedang berjalan melewati gang panjang yang mengelilingi pegunungan di sekitarnya, seperti tembok alami yang ditumbuhi pohon pinus. Jadi inilah mengapa benda ini sangat besar. Benda ini memanjang hingga berkilo-kilometer, sungguh gila. Namun ada jalan, dan kita hanya perlu terus melewatinya. Tapi sekarang aku bisa terbang, aku bisa melewati semua kesulitan dalam menemukan monster jelek yang ingin membunuhku. Ya, itu membantuku tumbuh lebih kuat, jadi kami akan turun berburu barang dari waktu ke waktu. Dengan penglihatanku yang luar biasa seperti seekor naga, aku memiliki sesuatu seperti penglihatan elang, dan aku dapat dengan mudah melihat ke bawah, menemukan mangsa akan menjadi lebih mudah. Dan tempat ini cukup indah. Dunia yang begitu besar, dikurung di dalam hutan benar-benar membuatku gila. Tapi sekarang kami terbang jauh ke atas, sungguh terlihat menyenangkan. Meskipun saya tidak berpikir apakah saya harus pergi ke pegunungan, saya yakin mungkin ada burung raksasa yang menunggu untuk memakan saya. Dan saya akan menghabiskan banyak waktu, hanya untuk mungkin melihat lebih banyak gunung lagi. Dan meski terbang mengikuti angin, kecepatan terbangku lebih lambat dari burung. Meskipun demikian, ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Kami baru saja memulai, saya hanya perlu terus menjadi lebih baik sambil mengumpulkan lebih banyak mana. Dan sekarang aku akan terus menggunakannya dalam sihir angin. Itu akan meningkatkan kemahiranku dalam sihir angin, sekaligus membiarkanku melatih manaku sehingga bisa tumbuh lebih cepat. Lagi pula aku semakin mendekati 1000 mana. Dan saat kami terbang, Yuki ketakutan. Kyuu. Tenang saja, kita hanya berada beberapa meter di atas permukaan tanah. Aku cukup yakin meskipun kami terjatuh dari sini, kami akan baik-baik saja, jadi berhentilah bersikap cengeng. Namun, tiba-tiba saya menyadari sesuatu di Cakrawala, tepat di balik pegunungan yang sangat jauh. Apa? Hah, apa itu? Dan kemudian, saya perhatikan bahwa itu bukan hanya awan atau bayangan aneh atau semacamnya. Itu pohon. Pohon yang utuh, begitu besar hingga melebihi ukuran gunung. Gunung ini juga sangat tebal, mungkin lebih tebal dari selusin gunung. Dan itu meluas kemana-mana. Ia memiliki cabang-cabang besar yang mencapai di atas awan. Dan ada banyak cabang yang dipenuhi tanaman hijau. Ini sangat besar sehingga aku hampir merasa merinding. Hah! Wow! Ini bukanlah sesuatu yang pernah Anda lihat di bumi. Apa ini? Mengapa ada pohon sebesar itu? Dari mana asalnya? Tanahnya, ya. Ya, tapi... Tunggu sebentar. Mungkinkah pohon ini Yggdrasil? Itu mengingatkanku akan hal itu. Nah, itulah mitologi bumi, dunia ini seharusnya benar-benar berbeda dari apapun yang ada di bumi, mungkin namanya berbeda, aku yakin. Tapi masalahnya, pohon itu sangat besar dan indah. Saya hanya bisa melihatnya secara samar-samar, karena jaraknya sangat jauh. Tapi ukurannya sangat besar sehingga Anda bahkan bisa melihatnya dari jarak yang begitu jauh. Gila. Ini benar-benar dunia lain. Duh. Sepertinya saya punya tujuan baru, pergi melihat pohon raksasa itu. Ya, itu kekanak-kanakan, bodoh, dan tidak masuk akal. Tapi mungkin ini bisa menjadi tempat yang bagus untuk menetap dan belajar lebih banyak tentang dunia. Jika ada ras yang cerdas, kemungkinan besar mereka harus duduk di sekitar pohon terbesar di dunia, bukan? Mungkin aku bahkan bisa menemukan naga juga, siapa tahu? Sekarang saya cukup bersemangat. Tapi saya menjadi sangat lapar, jadi kami memutuskan untuk turun setelah saya melihat mangsa. Tapi mangsa ini adalah... Itu adalah pemimpin serigala tapi ada sesuatu yang salah dengannya. Itu tertutup cairan hitam. Tunggu, seperti mimpi burukku, bab 48, serigala aneh telah terlihat. Dan itu adalah zombie? Serigala aneh telah terlihat. Apa yang akan kamu lakukan? Serangan.
Pertahankan. Keterampilan. Barang. Kabur. Sungguh, ini adalah pertemuan teraneh yang pernah saya alami. Dan itu, cukup sastra, langsung dari mimpi buruk saya. Apa-apaan ini? Itu adalah serigala es biasa, tapi benda itu tertutup cairan hitam berlendir dari mimpi burukku. Serius, bukankah ini mimpi buruk juga? Benda ini terlihat mengerikan. Tampaknya olah Symbiote of Venom mengambil alih Ice Wolf yang malang. Ia masih belum menemukan kami, dan ia kebanyakan berjalan tanpa tujuan sambil mengendus-endus. Ada beberapa mata berwarna kuning yang muncul di sekeliling tubuhnya, di mana-mana ada cairan hitam. Dan ekornya memiliki alat penyengat yang sangat berbahaya yang terbuat dari lendir hitam yang memaksa. Rupanya ada darah. Dan rahang serigala terus-menerus meneteskan air liur dan darah, terlihat seperti zombie. Aneh. Saya segera terbang ke atasnya dan mengamatinya dari jarak yang aman. Yuki sangat takut akan hal itu. Dia tiba-tiba merasakan kehadirannya yang aneh dan seperti dunia lain, dan mulai terjadi. Tapi saya memutuskan untuk membantahnya. Nama, tanpa nama. Ras, serigala es, jantan. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap awal. Status, parasit, kelaparan tanpa akhir, gila. Rata-rata perkiraan vitalitas, 223266. Perkiraan mana rata-rata, 3012. Perkiraan kekuatan rata-rata, 130. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 160. Perkiraan sihir rata-rata, 20. Kemampuan. Dibentuk. Kematian. Stamina abadi. Degradasi. Kelincahan gila. Konsumsi gila. Infeksi. Oh. Parasit ya, saya bisa melihatnya. Kelaparan yang tak berujung? Saya yakin itu pasti menyebalkan. Dan, gila? Apakah kamu tidak marah? Bisakah serigala menjadi gila? Saya pikir Anda memerlukan kewarasan untuk menjadi gila. Maksud saya, hewan memang memiliki tingkat kewarasan tertentu, saya kira. Jadi ya, menurutku itu gila. Iklankan statistik itu. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti statistik tahap awal. Chat overpower macam apa ini? Jadi kita hanya akan mengabaikan peringkat inti mana dan memberi monster itu peningkatan kekuatan baru, kurasa. Tapi menurutku itu hanya meningkatkan serangan fisik, mana dan sihirnya masih rendah. Dan HP-nya perlahan berkurang. Apakah degradasi kemampuan ini mulai berlaku? Rupanya parasit tersebut menguras vitalitasnya secara perlahan. Ia juga memiliki kemampuan aneh lainnya. Keingintahuanku sangat besar, jadi aku memeriksanya selagi aku melayang di udara. Dibentuk. Makhluk yang memiliki kemampuan ini telah terinfeksi oleh parasit jamur hitam dan telah menjadi cetakan. Sebagai dibentuk, makhluk itu memiliki kemampuan manusia super, regenerasi yang cepat, kekuatan super, kelincahan, dan refleks yang gila. Kematian. Makhluk yang tidak hidup, atau mati sepenuhnya. Undead adalah seseorang yang seharusnya sudah mati tetapi berkeliaran di alam hidup dengan cara supernatural. Sebagai undead, makhluk tersebut memiliki kekebalan terhadap rasa takut, racun, dan rasa sakit, serta memiliki stamina yang tidak terbatas. Namun, ia juga memiliki rasa lapar yang tak ada habisnya, dan kelemahan terhadap cahaya suci dan sihir api. Stamina abadi. Sebagai undead, makhluk itu memiliki stamina yang tak ada habisnya, dan juga bisa bergerak meski tanpa mana. Degradasi. Sebagai orang yang terinfeksi, vitalitas Anda perlahan-lahan terkuras, tetapi sebagai gantinya, kekuatan Anda terus bertambah seiring semakin terkurasnya. Kelincahan gila. Saat Anda gila, kelincahan dan refleks Anda berada pada level lain. Konsumsi gila. Dengan mengkonsumsi mangsa, Anda dapat memulihkan vitalitas dan mendapatkan lebih banyak kekuatan. Infeksi. Anda dapat menginfeksi musuh yang lemah dengan jamur. Jika ia kalah dalam pertarungan kemauan, ia akan menjadi cetakan setelahnya. Oh sial, dia punya seluruh bangunan zombie, bukan? Dan dia bahkan dapat menularkan jamur ini. Jadi itu adalah cetakan. Jadi begitu. Kalau begitu, mimpi buruknya, apa yang akhirnya terjadi? Apakah itu pertanda masa depan? Sepertinya aku memang seperti itu saat itu. Ya ampun, apa yang akan kita lakukan? Aku agak ingin membunuhnya. Mari kita lihat.
Aku mendekatkannya perlahan, tapi dia segera menyadariku, sial. Bahkan dengan kamuflase, dia memperhatikanku. Serigala itu mengaum dan mulai melompat, mengaum dengan dahsyat, tetapi ia tidak dapat menangkap saya. Aduh! Dia terus melompat tanpa tujuan, bahkan jika tulangnya patah setiap kali dia menyentuh tanah dari ketinggian seperti itu. Ya, itu kurang memiliki rasa mempertahankan diri, hal ini benar-benar gila. Mari kita lihat, dari jarak ini. Tombak es. Saya kurang lebih bisa menyulap benda ini dengan sangat mudah pada saat ini, jadi saya membuat tombak es besar dan menembakkannya ke arah serigala. Bentrokan. Graag. Serigala itu terjatuh ke tanah, mulai meronta, lalu bangkit. Itu seharusnya membunuhmu, tombak es benar-benar menembus tubuhmu, sampai ke perutmu. Tapi tidak, dia bergerak, entah bagaimana. Saya melihat itu HP dan harganya sekitar 60. Bahkan jika kamu seorang zombie, kamu masih bisa mati, menurutku. Saya menembakkan tombak es yang lebih kecil ke kepalanya, yang meledak menjadi bubur berdarah. Percikan! Binatang itu jatuh ke tanah tanpa bergerak. Dan itu tidak bangun lagi. Itu sudah mati. Beristirahatlah dengan tenang, sobat. Aku melirik cetakan hitam di sana, tapi tidak bergerak. Saya kira ia tidak bisa bergerak sendiri, sehingga menyebar melalui spora atau infeksi langsung dari yang mengandung strain aslinya. Haruskah saya memakannya? Semuanya berteriak bahwa saya tidak seharusnya melakukannya. Tapi bagaimana jika saya mendapatkan skill undead yang gila tanpa efek samping? Bukankah itu luar biasa? Ya, tapi tidak sebanding dengan risiko tertular dan menjadi zombie, jadi aku segera terbang. Aku memutuskan untuk mengatasi salju sebentar sampai manaku terisi kembali, dan kami berjalan dengan hati-hati. Jika benda ini dapat menginfeksi orang lain, maka mungkin ada lebih banyak monster yang terinfeksi di sekitarnya. Sudah lama sejak saya benar-benar merasa takut. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi lagi. Apakah dunia sihir ini kebetulan mengalami penghentian seperti Resident Evil? Saya harap tidak. Mungkin saya hanya berpikir bodoh, dan jamur itu hanyalah spesies asli monster dunia ini. Mungkin. Saya harap. Saya sangat berharap begitu. Bab 49, mencoba jenis makanan baru. Hari 31. Aku mengalami mimpi buruk jamur lagi. Karena ketakutanku diserang zombie di tengah malam, kami akhirnya tidur di langit, itu tidak terlalu buruk, aku bisa tetap bertahan tanpa batas waktu. Sebelumnya, kami menemukan 3 cetakan es kelinci, mereka kuat, lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Tapi mereka semua jatuh ke dalam sihirku, jadi tidak ada tantangan nyata. Meski begitu, ada perasaan takut dengan semua ini, perasaan misteri yang tidak bisa aku keluarkan dari sistemku. Dan saya membawanya sampai ke tempat tidur karena saya bermimpi buruk karenanya. Tapi selain itu, saya bertahan hidup dengan buah pir. Monster apapun yang kita temukan di sekitar sini terinfeksi jamur. Yang pastinya menyeramkan. Saya kira kita tidak akan makan daging segar dalam waktu dekat. Kecuali saya memutuskan untuk memakan mayat yang berbau busuk. Tapi tidak, terima kasih, saya lebih memilih tidak melakukannya. Yuki selalu takut pada mereka, tapi dia telah mempelajari versi mini dari tombak es, dan dia membunuh salah satu kelinci cetakan dengan itu. Jadi dia bisa mengatasi rasa takutnya sampai batas tertentu. Namun, sedikit sangat. Tapi, saya rasa kita sudah mencapai suatu tujuan. Setelah memakan buah pir sebanyak yang kami temukan di sekitar pohon pinus, kami mulai menemukan lebih banyak zombie yang terbentuk. Kali ini mereka adalah dua pemimpin serigala es. Mereka berkumpul di tempat itu tanpa tujuan, dan kemudian kami menemukan juga 4 kelinci bertanduk es cetakan lainnya. Mereka tampaknya bekerja sama meskipun rasnya berbeda, mungkin benda cetakan ini memiliki semacam hubungan sarang pikiran. Pilih aku abaikan saja mereka. Aku tidak punya sistem peningkatan level, jadi kecuali aku memakan inti mana mereka, aku tidak akan mendapatkan stat apapun, dan aku tidak ingin menyentuh mayat untuk mengeluarkan inti mana. Tapi saya merasa mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi nanti. Meskipun aku bisa terbang, itu lambat, dan aku tidak bisa terlalu tinggi, atau manaku akan mulai turun banyak. Saya terpaksa terbang ke jarak kecil di atas tanah. Bagaimana jika saya menemukan bird zombies atau semacamnya? Saya sudah selesai. Tapi membunuh mereka bukanlah hal yang buruk.
Jadi aku melakukannya. Saya merasa telah melakukan hal yang baik dengan melakukan hal tersebut. Dengan cara ini, mereka dapat beristirahat dengan tenang. Yuki membantuku saat kami menghujani monster dengan Ichikle Spears dan hembusan angin. Mereka mati setelah sedikit berjuang dan mencoba menggigitku, tapi sekarang setelah aku mencapai tempat tinggi di langit, aku tak bertarung. Sebenarnya tidak. Aku tidak bisa menembakkan sihir dan terbang secara bersamaan terlalu lama, manaku hampir habis, jadi aku terpaksa menyentuh tanah. Namun manaku pulih dengan cepat, jadi aku tidak perlu tinggal di sini terlalu lama. Aku semakin menyukai langit. Saya memutuskan untuk mengambil dahan dan memeriksa mayat-mayat itu, menyentuhnya. Cetakannya berdenyut sedikit, masih hidup, tetapi binatang itu sudah mati, dan mereka tidak dapat membesarkannya lagi. Saya melakukan tes terakhir dan menyentuh cetakannya, tidak melakukan apapun, tetapi sistem memperingatkan saya tentang sesuatu. Ding! Abadi. Oh! Benar, saya kebal terhadap parasit. Ini terjadi ketika saya berevolusi sebelumnya, tubuh abadi saya mendapatkan beberapa efek tambahan, termasuk kekebalan parasit. Itu belum ditingkatkan sejak saat itu, tapi mungkin suatu hari nanti. Saya pikir itu akan berguna untuk tidak terkena kutu atau semacamnya, tapi saya rasa, bahkan berhasil dengan benda ini. Apakah itu berarti saya boleh memakannya? Uag, aku tidak tahu apakah aku juga menginginkannya. Saya suka daging segar, bukan daging busuk. Namun, saya memutuskan untuk memanen mana cores dan memakannya. Saya kemudian memperoleh beberapa statistik kecil, terlalu sedikit untuk membuat banyak perbedaan, namun tetap saja itu adalah statistik. Yuki memelototiku saat aku melirik kelinci yang sudah dibentuk. Dia mulai melambaikan tangannya saat aku perlahan mendekatkan rahangku ke arahnya. Dia terus melambaikan kepala kecilnya, tapi aku terus mendekatinya. Tiba-tiba, dia menampar punggungku. Kayu. Hei, biarkan aku mencobanya, lagi pula aku kebal terhadap omong kosong ini. Bagaimana jika saya bisa menjadi naga parasit dengan mendapatkan kemampuan ini sebagai keterampilan dan menjadi OP yang luar biasa? Bukankah itu menyenangkan? Kiu! Kiu! Kamu cukup menyebalkan, dan kamu tidak akan menyuruhku berkeliling. Aku makan apapun yang aku mau. Aku membuka rahangku dan memakan seluruh kelinci bertanduk. Aku menggigitnya dengan gigiku. Cetakannya sebenarnya manis. Tunggu apa? Tapi baunya Chesi agak tengik. Tapi aku menelannya dan itu hilang. Ding! Parasit, has, mencoba, to, take, over, hostess, body, t. Parasit, telah berhasil, dinetralisir, t. Pesan pertama itu membuatku takut, tapi sepertinya aku benar-benar kebal terhadapnya. Hah, kurasa akulah penawarnya. Ayo, ambil darahku, dan segera buatkan vaksinnya. Tidak, lebih baik tidak. Tiba-tiba saya merasa seolah-olah saya memperoleh beberapa statistik. Oh, jadi parasit memang memberikan statistik. Itu mungkin seperempat dari statistik inti mana, tapi itu adalah sesuatu. Jadi, saat Yuki menangis ketakutan, aku mulai memakan semua mayat yang dibentuk satu persatu. Sial, aku bajingan yang rakus. Fiu, tapi sudah selesai. Dan aku sudah kenyang. Parasit, has, mencoba, to, take, over, hostess, body, t. Parasit, telah berhasil, dinetralisir, t. Parasit, has, mencoba, to, take, over, hostess, body, t. Parasit, telah berhasil, dinetralisir, t. Parasit, has, mencoba, to, take, over, hostess, body, t. Parasit, telah berhasil, dinetralisir, t. Parasit, has, mencoba, to, take, over, hostess, body, t. Parasit, telah berhasil, dinetralisir, t. Dinetralkan. 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 Mudah. 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 Saya kira saya dibuat untuk menghancurkan parasit ini, tapi aku belum mendapatkan skill apapun. Tapi bayangkan jika saya bisa mendapatkan stamina tanpa batas dan kemudian memasangkannya dengan tubuh abadi, saya benar-benar akan mendapatkan semua manfaat tubuh abadi tanpa menghabiskan energi. Atau bagaimana cara menginfeksi orang dan mencuci otak mereka atau semacamnya? Itu juga akan menjadi luar biasa.
Tapi saya tidak mengerti apapun. Impianku telah hancur. Tapi yang paling tidak, ketakutanku terhadap jamur itu hilang. Selama Yuki menjaga jarak dari jamur itu. Bab 50, Darah Ajaib. Dan hari 32. Hari ini di pagi hari saya memutuskan untuk melakukan beberapa eksperimen. Dan siapa yang harus kugunakan selain kelinci percobaanku, Yuki? Hehe, kemarilah, Yuki. Q. Yuki mulai menggigil karena mengira aku akan memakannya atau apalah. Ah, ayolah, mengapa saya harus memakan sumber buah-buahan manis terbaik saya? Ini adalah eksperimen lain, mungkin sesuatu yang benar-benar akan membantunya. Jadi aku mendapatkan satu mayat yang tidak kumakan. Kemarin, kami melakukan perjalanan sedikit dan menemukan kelompok zombie lain, yang saya bunuh menggunakan sihir. Saya memakan sebagian besar dan menyimpan mayat kelinci bertanduk es parasit. Saya memutuskan untuk melakukan percobaan dengan menuangkan darah ke dalamnya, dan itulah yang saya lakukan sekarang. Dan entah bagaimana hal itu memberi saya tanggapan yang menarik. Jamur hitam dan cair itu layu dan berceloteh, saat menyentuh darahku, rasanya seperti asam, dan bahkan mengerang kesakitan. Sepotongnya mencoba melarikan diri tetapi saya menjebaknya di dalam es, dan jamur berlumuran air lainnya pun mati. Ya, iya, mati, tetapi ia berhenti bergerak. Mungkin ia dinetralisir, dan hanya itu, ternyata tidak mati, hanya menjadi. Entahlah, mungkin dalam keadaan koma. Masalahnya, bukan hanya aku kebal, tapi darahku juga. Kalau aku semprotkan ke zombie, itu mungkin senjata yang bagus. Tapi aku tidak akan seenaknya menyemprotkan darah ke zombie-zombie ini, aku bukan vampir dengan sistem yang memintaku minum air 3 liter sehari. Tapi aku ingin Yuki meminumnya jadi mungkin dia bisa kebal terhadapnya atau semacamnya kalau dia menyentuh benda ini. Jadi, aku membuat secangkir es, menuangkan darah segar dan hangat, lalu menawarkannya padanya. Dia menatap darah itu dengan tatapan aneh. Lanjutkan, kataku melalui telepati, tapi menurutku dia tidak mengerti kata-kataku. Namun, secara mengejutkan dia mengambil cangkir itu dan perlahan meminum darahku. Oh, gadis yang baik. Mungkin dia bisa memahamiku karena dia adalah Pokemonku? Kukira. Bagaimanapun, dia meminumnya. Dia bersendawa sedikit, lucu. Saya menepuknya dengan lembut dan kemudian memeriksanya. Nama, Yuki. Ras, monyet cincila salju beracun, betina. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap atas. Status, senang. Perkiraan vitalitas rata-rata, 367, naik. Perkiraan mana rata-rata, 230, naik. Perkiraan kekuatan rata-rata, 166, naik. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 360, naik. Perkiraan sihir rata-rata, 180, naik. Kemampuan. Akrobatik. Melempar tepat. Angin es. Tombak es. Bola salju bergulung. Armor bulu peredam benturan. Cakar beracun. Pemulihan diri yang dipercepat, baru. Imunitas parasit, baru. Resistensi efek status, baru. Kulit naga es, baru. Oh. Statistik Yuki, naik. Dan dia juga memperoleh 4 kemampuan baru dengan meminum darahku. Apakah dia mendapatkan pemulihan diri yang cepat, kekebalan parasit, resistensi efek status, dan kulit naga es? Jadi kulitnya lebih keras seperti sisikku. Kelihatannya sama seperti biasanya, tapi oke. Saya kira itu berhasil. Benar-benar manjur, darah saya adalah obat untuk parasit ini. Siapapun yang meminumnya bisa menjadi kebal terhadapnya. Menarik. Dan terlebih lagi, mereka mendapatkan kekuatan dan kemampuan ekstra. Menarik. Tunggu, tidak, ini buruk pada tingkat tertentu. Bagaimana jika ada orang serakah yang mengetahui hal ini dan mulai memburuku untuk mendapatkan darah obat mujarabku yang berharga? Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi abadi? Semua orang ingin bereksperimen dengan Anda. Baiklah, aku harus terus tumbuh lebih kuat dan itu saja. Sekarang, mari kita lanjutkan berkeliling. Saya akan mencoba membunuh dan memakan zombie apapun yang saya temukan, semakin sedikit zombie, semakin sedikit hewan lain yang terancam punah. Saya harap. Melakukan hal ini atas dasar niat baik karena kepedulian saya terhadap ekologi alam di daerah tersebut? Nah,
Saya hanya ingin melihat apakah saya bisa mendapatkan salah satu skill zombie yang dikuasai. Hari 33. Ini merupakan perjalanan yang sulit, tapi sayangnya saya belum mendapatkan skill zombie yang kuat. Hidup ini sulit, aku tahu. Hal ini seringkali dipenuhi dengan banyak tantangan. Dan saya rasa ini adalah salah satunya sekarang. Usai tidur siang di angkasa, kami sampai di kawasan hutan pinus yang dilapisi cairan hitam di mana-mana. Pohon-pohon pinus juga dilapisi. Dan ada buah pir bermata. Itu seperti kisah Lovecraftian. Dan pepohonan juga bergerak. Mereka memiliki tentakel yang panjang dan mencoba menangkap kami di udara. Aku terbang berkeliling dan menggunakan nafasku untuk membekukannya satu persatu, lalu, aku membentuk anginku menjadi tombak angin yang tajam, menghancurkan pepohonan satu persatu. Dan ya, aku juga menggunakan cakarku. Setelah itu, saya makan pohon yang diparasit. Ya, saya lakukan. Dan itu tidak terlalu buruk. Saya yakin saya makan sekitar 10 pohon. Dan perut saya baik-baik saja dengan itu. Saya kira menjadi abadi juga disertai dengan perut tanpa batas? Tentu saja, bukan berarti saya tidak pernah merasa puas, karena setelah makan cukup, saya pun merasa puas. Yang ada hanyalah kemampuan untuk tetap makan, itulah kekuatan superku. Apakah itu negara adidaya? Ya, apapun itu, itulah adanya. Setelah mencapai lebih jauh ke dalam hutan, kami mulai mendengar banyak erangan dan auman dan menemukan seekor beruang es besar yang diparasit. Bersama 2 gorila tikus dan sekelompok besar serigala dan kelinci yang semuanya bertarung satu sama lain. Kami melihat pemandangan itu dari atas tetapi pada titik tertentu, mereka memperhatikan saya dan mencoba melompati kami. Setelah mendapat dorongan super undead, gorila tikus itu super cepat dan bisa melompat sangat tinggi, jadi kami harus melawan mereka. Dan dengan menyemprotkan sedikit darah, mereka menjadi sangat lemah dan kami mengalahkan mereka tanpa mengeluarkan banyak keringat. Oh ya, sepertinya orang-orang ini pernah menyusahkanku, tapi sekarang, saya tidak peduli. Sampah. Mati. Atau ya, itulah yang dikatakan oleh beberapa karakter utama klise, tapi aku adalah orang yang rendah hati dan baik, dan aku berdoa untuk jiwa mereka saat aku memakan mayat dan inti mana mereka. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, kami sampai di suatu kawasan kosong, seperti gurun pasir. Yang ada hanya salju dan pepohonan yang hancur, dan sebuah gua. Dan dari dalam gua, banyak sekali jamur yang berdenyut-denyut. Dan di dalam, ya, ada kehadiran yang sangat besar. Dan itu memperhatikan kami. Goarar, monster cetakan berbentuk beruang setinggi 6 meter tiba-tiba muncul dari dalam gua. Tubuh raksasanya sepertinya terbuat dari banyak mayat yang saling menempel, dan mereka semua mengerang bersama. Benda apa ini? Apakah ini yang asli? Atau legiun? Seorang bos mini? Atau bos tersembunyi? Cakar raksasanya menghantam tanah dan membuat bumi berguncang, aku bisa melarikan diri dari ini tapi aku ingin mengalahkannya. Karena, hal ini tidak seperti yang terlihat. Nama, Ben Laden. Miranda. Ras, raksasa es, Jotun, wanita. Budidaya inti mana, peringkat 1, tahap awal. Status, parasit, gila, lapar. Perkiraan vitalitas rata-rata, 1310-1310. Perkiraan mana rata-rata, 11.200. Perkiraan kekuatan rata-rata, 1266. Perkiraan ketangkasan rata-rata, 320. Perkiraan sihir rata-rata, 150. Kemampuan. Keahlian unik, cetakan. Keahlian unik, pesona, tidak aktif. Garis keturunan raksasa es, keturunan Ymir. Imunitas dingin. Resistensi es. Stamina abadi. Degradasi. Kelincahan gila. Konsumsi gila. Infeksi. Pasukan. Cakar pemecah tulang. Cambuk jamur mematikan. Ini adalah orang yang bereinkarnasi seperti saya.